Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini Mas Syafiq akan membahas soal-soal tema 9 subtema 2. Baik, untuk pertama kali kita akan berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Baik, untuk yang pertama kita akan membahas tentang mapel IPS. Yang nomor 1, sebagian besar penduduk Indonesia bekerja sebagai petani, maka Indonesia dikenal sebagai A. Negara agraris, B. Negara maritim, C. Zamrud Katulistiwa, D. Negara berkembang. Ya, jadi kalau sebagian besar penduduknya bekerja sebagai petani, itu disebut negara agraris. Jika maritim, berarti negara itu sebagian besar wilayahnya berupa lautan atau perairan. Nomor 2, Pak Jajang membeli barang dari pasar baru lalu dijual kembali di pasar kecil. Maka aktivitas Pak Jajang adalah A. Konsumsi, B. Produksi, C. Ekonomi, D. Distribusi. Jawabannya yaitu distribusi, ya, karena Pak Jajang dari pasar baru lalu dijual kembali ke pasar kecil, artinya dia melaksanakan kegiatan distribusi. Kalau konsumsi kemarin memakai, produksi membuat, ya. Perusahaan yang sebagian besar modalnya dimiliki oleh pemerintah setempat atau pemerintah daerah. Ini daerah ya, pemerintah daerah. Disebut A. BUMS, B. BUMD, C. BUMN, D. Koperasi. Jawabannya itu BUMD, ya. Badan usaha milik daerah. Kalau BUMS badan usaha milik swasta berarti di luar pemerintahan, ya. Kalau BUMN itu badan usaha milik negara, jadi jangkauannya lebih luas. Nomor 4, kegiatan membuat dan menghasilkan barang atau jasa disebut juga, ya, tadi di nomor 1 sudah Pak Syafiq bahas. Kalau menghasilkan atau membuat itu namanya kegiatan produksi, ya. Produksi kegiatannya, kalau orangnya namanya produsen. Nomor 5, kegiatan di bawah ini yang termasuk di dalam usaha jasa. Gampang ya, jasa berarti hasilnya itu berupa manfaat, ya, tidak berupa barang, wujud barang tidak, ya. Berarti salon kecantikan, ya, diambil jasanya, diambil manfaatnya. Penjual es krim ini ada barangnya, kelihatan. Pabrik kertas ada, mie ayam ada barangnya. Jadi yang termasuk jasa yaitu salon kecantikan, ada guru, ada dokter, dan lain-lain. Sekarang kita masuk ke mapel IPA. Nomor 1, sesuatu yang menempati ruang dan mempunyai massa disebut A. Materi, B. Unsur, C. Senyawa, D. Kimia. Ya, kemarin kita sudah pernah pelajari kalau sesuatu yang menempati ruang dan mempunyai massa itu disebut materi. Coba kita lihat di bukunya sebentar. Materi adalah segala sesuatu yang menempati ruang dan mempunyai massa. Ya, kemarin ada zat tunggal dan zat campuran, kalian pelajari lagi, ya. Kemudian nomor 2, zat yang komponen penyusunnya hanya terdiri dari satu materi saja disebut A. Homogen, B. Heterogen, C. Tunggal, D. Campuran. Penyusunnya hanya terdiri satu materi, berarti disebut zat tunggal. C, jawabannya C. Nah, kita lihat materi dulu. Nah, ini ya materinya, zat tunggal. Zat tunggal merupakan zat yang terdiri dari atau atas materi sejenis. Contohnya benda termasuk dalam zat tunggal adalah air, garam, gula, dan emas 24 karat. Jadi materinya hanya sejenis, ya. Itu dinamakan zat tunggal. Seperti tanah,
air itu zat tunggal ya. Kita lanjut ke soal nomor 3. Berikut ini contoh campuran homogen adalah A. Air kopi, B. Air dengan tepung, C. Sirup, D. Air dan pasir. Campuran homogen. Apa itu campuran homogen? Kita sebentar melihat materinya dulu jika kalian lupa. Nah, ini campuran itu dibedakan dua, campuran homogen dan heterogen. Campuran homogen itu campuran yang zat penyusunnya tercampur sempurna. Jadi tidak bisa lagi dibedakan mana zat 1 dan zat 2 ya. Contohnya yaitu air garam, sirup, udara, perunggu, kuningan. Jadi sudah tidak bisa dibedakan mana air, mana garam ya. Ketika air dan garam dicampur dan diaduk. Kalau campuran heterogen itu campuran yang merupakan yang zat penyusunnya tidak tercampur sempurna atau bisa dibedakan mana itu zat 1 dan mana zat kedua. Jadi seperti campuran air dengan kopi itu masih bisa dibedakan mana airnya mana kopinya. Kopinya bisa masih mengendap di bagian bawah. Lanjut kita ke soal. Nah, jadi jawabannya yaitu campuran homogen ya, benar, sirup ya. Nomor 4, air sirup mempunyai beberapa gabungan zat tunggal ya. Air sirup mempunyai beberapa gabungan zat tunggal. Ada berapa gabungan zat tunggalnya? Coba. A 1, B 2, C 3, D 4. Kita lihat materinya dulu. Baik. Ini materinya, air sirup merupakan campuran atas 3 materi. Jadi ada 3 yang menjadi campuran dari sirup, yaitu air mineral, gula, dan sari buah, tergantung rasanya. Jika sari buahnya apa, rasanya apel ya, sari buah apel. Berarti jawabannya ada 3. Kita ke SPDB sekarang. Pola lantai pada tari kecak dari Bali adalah A. Vertikal, B. Lurus, C. Horizontal, D. Melengkung. Kita ketahui bahwa tari Bali, tari kecak itu melingkar ya. Ya, berarti pola lantainya yaitu melengkung. Di bawah ini yang bukan termasuk jenis-jenis tari berdasarkan jumlahnya ya, ini ya, berdasarkan jumlah penarinya. Nah, ini ada A. tari tunggal, B. tari berpasangan, C. tari perang, D. tari kelompok. Jadi yang bukan yaitu tari perang ya. Jenis tari itu ada tari tunggal, berpasangan, tari kelompok. Kalau kelompok contohnya tadi tari kecak ya, tari saman itu juga kelompok. Kemudian nomor 3, penari membentuk gerakan berupa garis lurus dari depan atau sebaliknya, maka akan membentuk pola lantai gerakan berupa garis lurus dari depan atau sebaliknya. Berarti kemarin sudah kita bahas yaitu vertikal. Vertikal itu dari depan belakang atau belakang ke depan. Kalau diagonal itu lurus tapi miring ya, miring, samping, miring ya. Kalau horizontal lurus ke kanan dan ke kiri. Kalau melengkung bisa lingkaran, bisa angka 8 dan lain sebagainya. Nomor 4, berikut ini yang tidak termasuk pola lantai berupa garis lurus adalah pola lantai A. Vertikal, lingkaran, diagonal, zigzag. Vertikal, lurus garisnya, lingkaran, bukan. Nah, lingkaran berarti melengkung, diagonal, lurus. Kalau zigzag juga lurus ya, menggunakan garis lurus. Berarti yang bukan yaitu B. Lingkaran. Nomor 5, pola lantai yang dibentuk oleh penari tari saman. Kemarin ini sudah ya.
yaitu apa? Horizontal, yaitu dari kanan ke kiri ke samping ya. Tapi bukan miring ya. Kalau yang miring ini diagonal. Nomor 5, bahasa Indonesia sekarang. Berikut yakni kata-kata yang harus digunakan dalam kalimat iklan kecuali ya. Kata yang dipakai menarik, tepat dan logis dan sopan. Betul ini. Kalimatnya harus begini. Kata yang dipakai mempunyai sugesti bagi halayak. Benar juga ya. Harus memberikan sugesti atau daya tarik ya. Pilihan kata yang dipakai menonjolkan info yang dipentingkan. Betul ya. Katanya harus singkat, padat, jelas. Harus mengena yang apa yang ingin diinformasikan. Yang kelima, yang ke D, ini D ya. Pilihan kata yang dipakai menunjukkan berbelit-belit. Berarti salah ya. Berbelit-belit itu muter-muter, tidak jelas ya. D berarti jawabannya. Nomor 2, iklan yang dipublikasikan berupa gabungan dari suara dan musik. Biasanya ada di ya, suara dan musik saja. Unsur suara hanya unsur suara saja. Berarti iklan radio. Kalau TV berarti ada unsur gambar ya, ada unsur gerak juga. Surat kabar, unsur gambar juga ada, majalah juga ada ya. Berikut ini yang bukan kelebihan dari iklan jenis internet adalah yang bukan kelebihannya. Kita ketahui kelebihan iklan internet yaitu biaya terjangkau ya. Murah ya, internet itu bisa kita buat sendiri akun media sosial kalau sekarang ya. Bisa jangkauannya bisa ke seluruh dunia. Seperti Instagram, YouTube itu kan jangkauannya seluruh dunia, Facebook dan lain-lain. Terus yang kedua, jangkauannya sangat jauh. Oh, ini biaya terjangkau, ini murah berarti ya, murah. Nah, tadi ini yang jangkauannya sangat jauh tadi benar juga. Biayanya juga murah. Informasinya selalu terbaru, ya, terupdate ya. Hanya untuk sarana promosi perorangan. Jadi yang bukan yaitu yang D. Iklan mempunyai peranan yang sangat vital. Vital itu artinya penting ya, dalam pemasaran suatu produk. Berikut yang bukan termasuk tujuan dari pembuatan iklan. A. Memberi informasi tentang suatu produk. Berarti benar ya. Meminta-minta uang. Bukan ini. C. Menawarkan suatu produk. Betul. D. Menawarkan jasa atau pelayanan. Berarti yang bukan yaitu yang B. Nomor 5. Berikut ini yang bukan termasuk unsur dari sebuah iklan elektronik, yaitu A. Perhatian atau attention, B. Minat, C. Rasa ingin, D. Rasa tidak percaya. Kita lihat materinya. Minat, keinginan, rasa percaya diri, dan tindakan. Jadi yang tadi yang berarti yang bukan termasuk unsur iklan elektronik yaitu berarti ya, jadi jawabannya D. Rasa tidak percaya diri. Kalau ini tadi sudah ada di unsur iklan elektronik ya. Perhatian, minat, dan rasa ingin tahu. Rasa ingin ini kurang tadi mengetikkannya. Sekarang PPKN. Di bawah ini termasuk kekayaan dari kebudayaan Nusantara adalah rumah adat, ya termasuk kekayaan kita. Pakaian adat, ya upacara adat, ya rumah adat, dance, upacara adat, dance ini bukan ya. Musik metal juga bukan. Rumah adat, pakaian adat, dan hip hop bukan. Berarti yang benar yaitu A. Ini merupakan kekayaan budayaan Nusantara. Yang kedua, berikut ini yang bukan termasuk manfaat dari hidup rukun adalah terjalin silaturahmi yang baik. Ya betul, ini manfaat. Kalau kita hidup rukun pasti silaturahimnya baik. Memicu terjadi perpecahan, bukan ya. Kalau kita rukun insya Allah tidak akan terjadi perpecahan. Berarti jawabannya B. Nomor 3, cara untuk menghargai keragaman suku di lingkungan masyarakat adalah dengan cara A. Menjelek-jelekkan suku lain, tidak boleh ini. Membanggakan suku sendiri di hadapan suku lain, ini juga tidak boleh. Menonjolkan kelebihan suku sendiri, tidak boleh ya. Hidup berdampingan dan toleransi tanpa membedakan ras dan suku. Ya jawabannya D.
Toleransi itu saling menghargai, ya, menghargai perbedaan. Nomor 4, upaya untuk membina persatuan dan kesatuan di dalam kehidupan sehari-hari sebagai berikut, kecuali selalu menerima usulan dari pihak lain, B. mengendalikan sikap dan perkataan kita, C. bersikap tinggi hati, D. bersikap rendah hati di masyarakat. Ya. Membina persatuan dan kesatuan dalam kehidupan sehari-hari, kecuali, ya, jadi bersikap tinggi hati, jadi kita tidak boleh bersikap tinggi hati. Apa atau bersikap tinggi hati itu? Tinggi hati itu sama dengan sombong. Nomor 5, berikut ini yang bukan contoh kegiatan yang dapat mencerminkan pentingnya persatuan dan kesatuan bangsa adalah kegiatan Festival Budaya Nusantara. Ya, ini mencerminkan persatuan. Jadi semua budaya berkumpul jadi satu. Saling menghargai atau memperindah kita ketika kumpul budayanya, maka akan menjadi indah, ya. Toleransi terhadap segala perbedaan, ya, ini juga termasuk mencerminkan, ya, saling tolong menolong antar teman, juga berburuk sangka terhadap sesama. Jadi ini tidak, ya, ini berarti yang bukan ini berarti, ya, berburuk sangka terhadap sesama, tidak boleh, ya. Baik, itu saja pembahasan soal-soal hari ini. Semoga kalian paham. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.